Piala Dunia U20, Presiden tak berikan sanksi bagi Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bali yang menolak kedatangan timnas Israel di ajang Piala Dunia U20. Rel kereta api cepat Jakarta-Bandung selesai dipasang hari ini. Agustus, kereta cepat Jakarta-Bandung diresmikan. Halo, selamat sore saudara. Selain 3 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya dari berbagai daerah. Bersama saya, Jihan Novita. Inilah Indonesia Update selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Para pemain timnas U20 kompak mengenakan pita hitam pasca FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Pita hitam yang tersimpul di lengan kiri para pemain timnas U20 menjadi simbol duka atas gagalnya punggawa timnas U20 tampil di Piala Dunia U20 setelah FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Para pemain dan ofisial timnas U20 kecewa atas pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sementara itu, Argentina resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pasca FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyampaikan Argentina menunjukkan keseriusannya dengan mengirimkan surat pengajuan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. FIFA dan Federasi Sepak Bola Argentina telah bertemu di markas besar Federasi Sepak Bola Amerika Latin di Paraguay. Namun, Infantino menyebut keputusan final baru akan keluar dalam 2 sampai 3 hari ke depan. Aquí estamos en una situación de emergencia y de urgencia, y entonces en situaciones de urgencias necesitamos tomar medidas y decisiones urgentes, y no tenemos el tiempo material para hacer no sé qué planes y qué ideas. Tenemos que ir en un lugar donde sabemos que todo está listo y donde sabemos que se quiere el Mundial, se quiere la FIFA, se quiere el fútbol, y por cierto lo sabemos que en Sudamérica es así, en Argentina también, por supuesto. Saudara, Presiden Joko Widodo tidak akan memberikan sanksi kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster yang menolak kedatangan timnas Israel di ajang Piala Dunia U20. Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Meski demikian, Jokowi meminta keduanya untuk tidak mencampur adukan urusan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, kedua gubernur itu menyampaikan penolakannya atas kehadiran timnas Israel di ajang Piala Dunia U20. Mengenai sanksi dari FIFA, Presiden Jokowi masih menunggu laporan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ini negara demokrasi. Yang paling penting jangan dicampur adukan. Saya sampaikan kan. Jangan dicampur aduk, ada wilayah politik, ada wilayah olahraga. Bapak menentukan nggak Pak? Sanksi dari FIFA nanti gimana Pak? Antisipasi sanksi? Ya itu nanti yang setelah saya ketemu Pak Erik seperti apa. Hari ini Pak Erik, Pak? Cukup ya? Yang belum tahu, sudah datang atau belum tadi malam atau tadi pagi. Katanya kalau sudah datang langsung akan melaporkan ke saya. Sejumlah karangan bunga banjiri kantor PSSI yang berada di gedung GBK Arena Senayan, Jakarta. Karangan bunga itu dikirimkan para penggemar sepak bola nasional. Penggemar sepak bola nasional pun berbondong-bondong mengirimkan karangan bunga ke kantor PSSI untuk menyemangati PSSI serta Hoki Caraka dan kawan-kawan agar tidak patah semangat. Tidak hanya berisi dukungan, banyak juga karangan bunga yang berisi ungkapan kekecewaan masyarakat Indonesia atas dicabutnya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20.
Langsung saja saudara kita akan bergabung dengan Fedrika Ananda di depan kantor PSSI yang berada di gedung GBK Arena Senayan Jakarta. Selamat sore Rizka, ada informasi terbaru apa dari PSSI terkait dengan Piala Dunia 2023 ini? Ya, selamat sore Jihan dan juga saudara. Tentu perasaan atau kata yang tepat untuk menggambarkan perasaan timnas Indonesia pada saat ini adalah rasa kecewa dan juga rasa sedih. Dan ternyata rasa kecewa dan sedih itu tidak hanya dirasakan oleh timnas, namun ternyata oleh para penggemar bola di Indonesia. Dan juga tadi kalau misalkan saya lihat ada beberapa karangan bunga begitu yang dikirimkan oleh klub dari beberapa daerah. Kalimat-kalimat yang dikirimkan melalui karangan bunga ini kebanyakan berisi dukungan dan juga support secara moral begitu kepada timnas untuk tidak patah semangat dan tetap berupaya begitu untuk jangan patah arang karena dicabutnya ketuan rumahan Indonesia di Piala Dunia 2023 nanti. Dan selain itu karangan bunga ini kalau misalkan saya pantau dari kemarin ini memang berdatangan dari mulai sore kemarin hingga saat ini hampir sudah memenuhi jalan di sekitar GBK Arena ini. Dan kemudian memang seperti yang kita tahu bahwa Indonesia saat ini dicabut begitu statusnya sebagai tuan rumah dari penyelenggaraan Piala Dunia U20 pada 2023 nanti. Bagaimana kita ketahui juga bahwa timnas Indonesia memiliki tiket emas begitu karena Indonesia yang sebagai tuan rumah ini untuk dapat berlaga di Piala Dunia pada tahun 2023 nanti. Namun sayangnya harapan dari para atlet kita ini harus pupus dikarenakan dengan polemik yang terjadi di dalam negeri terkait dengan penolakan keikutsertaan dari timnas Israel pada Piala Dunia 2023 nanti. Nah, kalau misalkan kita melihat juga tadi seperti apa dari Ketua Umum PSSI yang menemui Presiden Jokowi langsung di istana yang menyampaikan dan membawa surat dari Presiden FIFA yang disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Ini tadi Presiden Erick Thohir, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan ada dua instruksi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika Erick Thohir bertandang ke Doha, Qatar untuk membawa pesan dari Presiden Joko Widodo untuk Presiden FIFA. Yang pertama adalah terkait dengan peta biru transformasi sepak bola Indonesia. Nah, inilah yang menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo bagaimana nantinya masa depan dari persepak bolaan Indonesia ini. Dan yang kedua adalah terkait dengan Indonesia masih berusaha untuk mengkomunikasikan bagaimana nanti nasib dari timnas Indonesia ini, apakah ada kemungkinan untuk dapat berlaga di Piala Dunia pada tahun 2023 nanti. Dan yang terakhir terkait dengan sanksi yang akan diberikan oleh FIFA kepada Indonesia, tentu dengan atau dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah dari Piala Dunia pada tahun 2023 nanti, tentu akan ada beberapa sanksi yang akan disampaikan oleh FIFA. Nah, ini yang dicoba dikomunikasikan oleh Erick Thohir membawa pesan Presiden Joko Widodo kepada Presiden FIFA secara langsung. Tentu Presiden Joko Widodo khawatir dan tidak ingin begitu Indonesia ini dikucilkan dari persepak bolaan dunia dikarenakan penolakan terkait dengan timnas Israel ini. Dan kemudian hingga saat ini kita ketahui juga bahwa PSSI sudah maksimal begitu mengupayakan mengkomunikasikan apa pesan yang ingin disampaikan oleh Indonesia kepada FIFA langsung terkait dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Indonesia untuk dapat menjadi tuan rumah. Namun sayangnya syarat-syarat yang diajukan oleh Indonesia ini tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh FIFA, sehingga pertemuan antara Ketua Umum PSSI dan juga Presiden FIFA ini berakhir dengan tidak menguntungkan begitu bagi Indonesia. Dan tentu kita saat ini masih menanti sanksi apa yang akan diberikan oleh FIFA kepada Indonesia. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Fedrika Ananda melaporkan langsung dari Arena GBK Senayan Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Saudara, kerugian langsung akibat batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia mencapai 3,7 triliun rupiah. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda di Indonesia Update. Create a statement and bring the world. We'll never kill up alive. We're love for all, no room to swim. We'll never kill up alive. Cause flame never gonna stop style. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. We'll create a statement and bring the world. We'll never kill up alive. We're love for all, no room to swim. We'll never kill up alive. Cause flame never gonna stop style.
Menyambut bulan Ramadan, tentunya pemilik rumah menambahkan suasana baru yang nyaman. Karena itu, saya memilih warna Brilliant White yang bersih dan elegan untuk dinding luar rumah. Setiap warna Nippon Paint meningkatkan suasana hati dengan ragam sapuan warna indah dan hasil warna yang tak lekang oleh waktu. Hebatnya Nippon Paint jadikan Ramadan lebih berwarna. Mata sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. I need you, iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit Dari LAPI. Kebersamaan mempertemukan kita pada keluarga. Nyalakan kebersamaan bersama Telkomsel Siaga. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. The homey feeling dan positive vibe, itu yang aku inginkan untuk rumahku. Kupilih warna Brilliant White dari Nippon Paint, yang bersih dan elegan untuk dinding luar rumah. Hebatnya Nippon Paint, jadikan Ramadan lebih berwarna. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Kenangan bisa dikembalikan dengan warna yang baru dan penuh harapan. Hebatnya Nippon Vibrant 1000, warna indah dan tangguh untuk kayu besi Anda. Rumah berantakan banget sih, kan ada depo bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Powerflex dengan Triple Defense Technology. Saudara, kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tentu menorehkan luka mendalam bagi tim Garuda Muda. Sebagian pemain kini mulai kembali berkiprah di klub, termasuk trio Garuda Muda di Persib Bandung yang akan bertanding melawan Persija malam ini. Kecewa tak bisa lama bagi punggawa Garuda Muda. Setidaknya bagi Robi Darwis, Kakang, dan Ferdiansyah. Patah hati karena tak bisa berlaga di Piala Dunia U20 ditutup rapat demi 3 poin penuh bagi Persib Bandung, klub kesayangan mereka. Laga klasik melawan Persija Jakarta malam nanti tentu membutuhkan konsentrasi penuh. So with them, motivation, they have motivation, they have control about their mind. For our part, for the coaches,
give support in our moment. Oki, semangat Oki. Patah hati juga dirasakan 6 pemain timnas U20 yang berkunjung ke Kompas TV. Perjuangan selama ini sirna begitu saja. Padahal peluang berlaga di Piala Dunia sulit untuk datang 2 kali. Semua pada mau kasih support tuh. Saya sendiri sedih, kecewa, terpukul. Karena belum tentu ini bisa terjadi lagi di Indonesia, karena kan mungkin sekali seumur hidup. Jadi ya benar-benar terpukul dan sedih sih saya. Batal menjadi tuan rumah tak hanya membuat patah hati pemain dan pecinta sepak bola di tanah air. Uang rakyat yang digelontorkan melalui APBN demi Piala Dunia U20 terbuang begitu saja. Rinciannya adalah anggaran 500 miliar rupiah untuk persiapan timnas, serta penyelenggaraan acara, dan 175 miliar rupiah untuk renovasi 5 stadion yang akan dijadikan venue Piala Dunia U20. Total 675 miliar rupiah nilai kerugian yang telah diderita Indonesia. Sayangnya bukan hanya tangga yang menimpa Indonesia buntut terjatuh dari Piala Dunia U20. Sanksi menjadi konsekuensi dari kegagalan Indonesia memenuhi janjinya sebagai tuan rumah yang baik, seperti saat mengajukan proposal pencalonan tuan rumah 2019. 2023 ini di Indonesia, tapi nggak jadi kayak gini, akhirnya ya sedih, kecewa, sama terpukul sih. Hugo kan putra dari coach Jackson Tiago. Ya. Jadi ayahnya adalah juga seorang pelatih timnas. Bola adalah DNA-nya Hugo dong ya? Iya, udah dari kecil memang. Waktu dengar kabar ini, Hugo telepon papa, Coach Jackson. Iya, langsung saya telepon papa. Pertama mama sih, tapi mama udah tidur, nggak diangkat. Akhirnya saya langsung telepon papa saya. Terus di situ ada adik saya juga. Jadi ya saya cuman telepon itu udah langsung nangis biar papa yang support saya, papa yang ngomong, ya Hugo sabar aja, mungkin ini ujian dari Allah. Kedepannya akan lebih baik lagi. Tapi saya diajak ngobrol udah nggak bisa jawab sama sekali, udah bener-bener sedih. Saya dengar gue bener-bener nangis ya. Ya. Di Instagramnya Hugo mengatakan kira-kira gini. Nanti Hugo bantu ya untuk koreksi ya. Kira-kira gini nih Hugo bilangnya nih. Mencetak gol di Piala Dunia di hadapan orang tua yang menonton di lapangan, mimpi terbesar saya. Iya, benar. Karena udah janji sama papa, kalau bisa saya satu grup sama Brazil, terus saya bisa bikin gol lawan Brazil, papa sama mama nonton di lapangan, terus selebrasi di hadapan mereka, bikin love ke orang tua saya yang nonton, adik saya, mama saya. Tapi akhirnya itu semua nggak jadi gara-gara ya hal-hal yang kayak nggak penting buat saya sih, menurut saya. Nggak penting buat kamu ya? Iya, karena kan sepak bola bukan tentang apa ya, agama gitu. Jadi semua agama itu bisa ikut sepak bola, bisa nonton, bisa menikmati, bukan dilarang gitu. Ya. Jadi buat Hugo nggak penting itu dalam konteks what is going on gitu kan? Kenapa urusan campur sepak adukan? Ya. Campur adukan. Ada apa sebenarnya sehingga semua ini terjadi gitu? Betul. Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut kerugian langsung akibat batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia mencapai 3,7 triliun rupiah. Menurut Sandi, pemerintah telah mengeluarkan anggaran 500 miliar rupiah lebih untuk merenovasi sejumlah venue. Target kunjungan wisatawan selama rangkaian Piala Dunia pun diprediksi mencapai 2 juta orang. Hotel dan pariwisata di sekitar venue juga telah mengeluarkan modal untuk persiapan.
Kini Kementerian Pariwisata tengah mencari solusi bagi sektor pariwisata di sekitar venue agar tidak terus merugi. Minimal dampaknya itu mencapai 3,7 triliun. Dan ini kerugian yang sangat besar, tapi yang lebih besar lagi kerugiannya adalah harapan kita untuk mewujudkan mimpi-mimpi anak muda kita menjadi bagian daripada perhelatan ajang sepak bola yang boleh dibilang mirip-mirip sama ajang FIFA World Cup di Qatar. Sementara itu, Saudara, Ketua Umum PSSI langsung menemui Presiden Joko Widodo usai bertemu FIFA. Jokowi meminta PSSI membuat peta biru transformasi sepak bola Indonesia dan membuka kembali pembicaraan dengan FIFA agar Indonesia masih jadi bagian keluarga besar FIFA. Alhamdulillah, saya sudah bertemu dengan Bapak Presiden, melaporkan secara detail daripada hasil meeting Presiden FIFA dengan saya di Doha kemarin. Dan juga saya membawa surat dari Presiden FIFA yang saya langsung berikan kepada Bapak Presiden. Dan tentunya setelah membaca surat tersebut, Bapak Presiden menginstruksikan saya dua hal. Satu, segera membuat peta biru transformasi sepak bola Indonesia yang seperti Bapak Presiden sudah sampaikan pada saat waktu itu ketika saya baru saja menjadi Ketua PSSI bersama para exco yang hadir. Bapak Presiden menekankan ini harus segera selesai dan harus segera disampaikan kepada FIFA. Yang kedua, Bapak Presiden juga menginstruksikan langsung kepada saya untuk segera kembali membuka pembicaraan bersama FIFA untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA. Yang kita tahu FIFA sendiri itu total membersnya ada 216 dari berbagai negara, salah satunya kita. Sehingga bisa diartikan bahwa Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepak bolaan dunia. Nah, karena itu saya tentu akan berusaha keras memastikan transformasi sepak bola Indonesia ini terjadi, bukan wacana, tapi benar-benar terjadi. Dan saya juga akan bekerja keras untuk kembali bernegosiasi kepada FIFA untuk menghindari sanksi yang bisa terjadi. Karena dari FIFA sendiri tentu mengharapkan hal-hal ini tidak terjadi, tetapi tentu kalau kita lihat dari suratnya itu jelas bahwa FIFA sedang mempelajari dan mempertimbangkan sanksi untuk Indonesia. Keluarga hoki Caraka mengaku kecewa atas gagalnya timnas U20 tampil di Piala Dunia U20. Keluarga merasa perjuangan hoki selama bertahun-tahun berakhir sia-sia. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi di Indonesia Update. The homey feeling dan positive vibe, itu yang aku inginkan untuk rumahku. Green Ghost dari Nippon Paint siap merekam setiap memori yang berkesan. Hebatnya Nippon Paint, jadikan Ramadan lebih berwarna. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holistic Care Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holistic Care Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. We'll create a statement and raise the world. We'll never color for love, we'll love for all, no room for swell. We'll never color for love, cause flying never goes out style. Kenangan bisa dikembalikan dengan warna yang baru dan penuh harapan. Hebatnya Nippon Vibrant 1000, warna indah dan tangguh untuk kayu besi Anda. Jacklot Ramadan Tour 2023.
menghadirkan ratusan clothing brands tanggal 25 Maret sampai 2 April 2023 di Cikarang, Cikupa, Balikpapan, dan Padang. Beli baju lebaran, ya di Jacklot aja. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Powerflex dengan Triple Defense Technology. Kebersamaan mempertemukan kita pada keluarga. Nyalakan kebersamaan bersama Telkomsel Siaga. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya optim banget deh. The homey feeling dan positive vibe, itu yang aku inginkan untuk rumahku. Kupilih warna warm toast dari Nippon Paint yang hangat untuk membuat ruang keluarga jadi lebih hidup. Hebatnya Nippon Paint, jadikan Ramadan lebih berwarna. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Powerflex dengan Triple Defense Technology. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holistic Care Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holistic Care Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Powerflex dengan Triple Defense Technology. Anda kembali di Indonesia Update bersama saya, Jihan Novita. Saudara, keluarga hoki Caraka mengaku kecewa atas gagalnya Timnas U20 tampil di Piala Dunia U20. Keluarga merasa perjuangan putra mereka selama bertahun-tahun membela Sang Garuda akhirnya pupus usai FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Kegagalan gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia membuat kecewa pecinta sepak bola nasional, termasuk keluarga pemain Timnas U20. Ayah pemain Timnas U20 hoki Caraka, Ribut Budi Suryono, mengaku kecewa penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia dibatalkan. Menurut Ribut, hal itu membuat mimpi anaknya tampil di Piala Dunia U20 pupus. Ribut menyebut, mimpi hoki menjadi pemain Timnas membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Banyak hal yang dikorbankan hoki untuk menjadi pemain Timnas Indonesia dan tampil di Piala Dunia. Harapan yang sudah berada di depan mata sirna dalam sekejap. Ya, tentunya kami kecewa, sedih, campur aduk lah. Tetapi bagaimanapun juga, hal itu tidak kami tunjukkan kepada hoki, supaya hoki tetap terjaga mentalnya untuk tetap kuat, tetap semangat menghadapi hal ini, Pak.
Mimpi bermain sepak bola itu sejak kemarin waktu kita tertunda oleh COVID, dan otomatis umur yang sudah ada waktu itu, angkatan sebelumnya hangus dan berganti ke angkatan hoki JS. Nah, disitulah mulai tumbuh keinginan hoki, kemauan kerja keras, mimpi itu untuk bisa tembus di skuad Piala Dunia ini, Mas. Nama Hoki Caraka dikenal sejak terpilih menjadi salah satu pemain Garuda Select. Di tim Garuda Select, Hoki sempat dilatih Dennis Wise dan Dave Walker menjadi striker handal di lini serang Garuda Select. Penampilan Hoki yang terus berkembang menarik perhatian tim pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Selama tampil bersama Timnas Indonesia U20, tampil sangat memuaskan dan menjadikannya pemain andalan di Timnas U20. Sebelum bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia, Hoki Caraka bermain sepak bola sejak masih anak-anak. Sejak usia 9 tahun, Hoki sudah suka bermain sepak bola dan masuk sekolah sepak bola. Kini impian Hoki tampil di Piala Dunia U20 pupus setelah FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tim Liputan Kompas TV. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Jaksa Penuntut Umum menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa kasus penganiayaan David Ozora AG. Senin pekan depan, agenda sidang selanjutnya adalah putusan sela hakim. Penasehat hukum AG berharap hakim dapat menerima nota keberatan AG. Dalam eksepsi sebelumnya, pihak AG keberatan dengan syarat formil dalam berkas dakwaan. Tapi mereka pasti akan membantah dari beberapa poin keberatan yang kami, dan mereka tetap berpegang pada dakwaannya, kurang lebih itu. Pastinya kita akan memaksimalkan saksi yang diajukan dari pihak penuntut umum, dan kami akan mengusahakan juga ada beberapa ahli dan saksi yang akan diajukan di persidangan. Kami lagi mempersiapkan dari tim Badan Naya Partnership pastinya. Sementara itu, ayah David Ozora, yaitu Jonathan Latumahinda, akan hadir sebagai saksi pada sidang putusan sela hakim pada Senin pekan depan. Tak hanya sang ayah, paman David, yaitu Rustam Hatala, juga akan masuk dalam daftar saksi yang dihadirkan jaksa. Hari Senin itu ada putusan sela, habis putusan sela nanti ada saksi-saksi yang diminta oleh jaksa. Ada dari keluarganya Ananda David, ada juga dari beberapa saksi yang dibutuhkan oleh jaksa. Tadi jaksa koordinasi sama kami meminta untuk keluarganya Ananda David ya untuk jadi saksi nanti. Ada orang tuanya, ada pamannya gitu ya untuk menjadi saksi. Saudara, berkas kedua tersangka penganiayaan David Ozora, yaitu Mario Dandi dan Shane Lucas, masih harus dipenuhi oleh penyidik. Berkas perkara kasus penganiayaan berat David Ozora untuk terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas sebelumnya telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tetapi dikembalikan untuk dilengkapi. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, pemberkasan Mario dan Shane masih di tahap penelitian untuk melihat lebih lanjut syarat formil dan material berikutnya. Tersangka FDS dan tersangka SL, ya, dua berkas ini sudah tahap 1. Kemudian tahap saat ini masih pada tahap penelitian di Kejaksaan. Ini mendasari apa yang disampaikan oleh tim penyidik, ya, tentunya kita akan melihat. Yang juga menjadi sorotan, saudara, diduga terlibat korupsi selama 12 tahun, mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo ditetapkan KPK sebagai tersangka penerimaan gratifikasi. Menindaklanjuti kasus dugaan korupsi pemeriksa pajak di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan, penyidik KPK menemukan 2 alat bukti dugaan tindak pidana korupsi periode tahun 2011 hingga 2023. KPK kini terus mengumpulkan berbagai alat bukti yang menyeret mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo yang juga ayah dari Mario Dandi. Ditemukan setidaknya 2 alat bukti dalam dugaan korupsi. Jadi ada peristiwa pidana korupsinya telah kami temukan.
terkait dengan dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak ya, pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2011 sampai dengan 2023. Sehingga proses penyidikan ini kami pastikan sudah ada tersangkanya. Saudara, mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa menilai Teddy bersalah dalam kasus jual beli sabu dan kasus penukaran barang bukti sabu dengan tawas. Teddy Minahasa melalui kuasa hukum Teddy melawan tuntutan JPU lantaran saksi tidak dihadirkan secara keseluruhan di persidangan. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemarin. Jaksa menilai Teddy Minahasa terbukti bersalah bersama Dodi Prawiranegara dan Linda Pujiastuti melakukan tindak jual beli sabu dan mengganti barang bukti sabu dengan tawas. Jaksa menilai tidak ada hal yang meringankan Teddy Minahasa pada kasus narkotika ini. Adapun hal yang memberatkan Teddy antara lain statusnya sebagai perwira tinggi Polri serta meraup keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu. Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1, menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Pasca sidang tuntutan, kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris menegaskan pihaknya akan mengajukan nota pembelaan. Tim kuasa hukum Teddy Minahasa menilai surat dakwaan bisa dibatalkan dari segi hukum acara. Alasannya karena saksi yang menunjukkan barang bukti tidak ditampilkan secara keseluruhan di persidangan. Kita nanti akan terutama fokus ke arah pelanggaran hukum acara yang serius, yang menurut undang-undang hukum acara tidak boleh dilanggar. Akibatnya dakwaan batal demi hukum. Contoh salah satu adalah itu WA dari Teddy Minahasa tanggal 24 September yang menyatakan musnahkan, hapus, itu tidak pernah ditunjukkan kepada satu saksi manapun. Ketika tidak ada satu saksi pun dalam BAP ditanyakan soal itu. Sebelumnya anak buah Teddy Minahasa, mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara, lebih dulu dituntut penjara 20 tahun oleh jaksa. Sementara untuk Linda Pujiastuti, perantara jual beli sabu, dituntut 18 tahun penjara oleh JPU. Sidang Teddy Minahasa akan kembali dilanjutkan pada tanggal 13 April 2023 dengan agenda sidang nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Indonesia Update masih akan kembali dengan informasi lain, di antaranya rel kereta api cepat Jakarta-Bandung selesai dipasang hari ini. Agustus, kereta cepat Jakarta-Bandung diresmikan. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya Marjan rayakan manisnya kemenangan. Ready? Wow, Mia, can you send me that? Sure. Hey, can you send me that? Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Get it now. It's incredible. We'll create a statement and bring some. We'll never color live. We'll love all no room to swallow. We'll never color live. Cause flying never gonna stop style. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna.
mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Hangat ke Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat ke Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat ke Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield PowerFlex dengan Triple Defense Technology. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Ready? Wow, Mia, can you send me that? Sure. Hey, can you send me that? Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Get it now. Minum Hemaviton Stamina Plus saat sahur dan buka. Dengan Advanced Fit Formula dan 5 oke-nya, bantu jaga stamina, kesehatan, dan konsentrasi. Jalani puasa plus dengan Hemaviton Stamina Plus. Stamina bagus, puasa lancar. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield PowerFlex dengan Triple Defense Technology. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. IP vitamin dan mineral. IP-nya dong, IP-nya dong. Pilihan pas keluarga. IP-nya dong. Dang ding dong, dang ding dong. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield PowerFlex dengan Triple Defense Technology. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Saudara, rel kereta api cepat Jakarta-Bandung selesai dipasang hari ini. Menurut rencana, kereta api cepat Jakarta-Bandung diresmikan Presiden bulan Agustus. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, progres pembangunan kereta api cepat telah mencapai 86% sejak pembangunan pada 2018 lalu. Total ada 364 km rel yang telah dipasang. PT Kereta Cepat Indonesia, China, dan PT Kereta Api Indonesia sempat menargetkan peresmian kereta api cepat pada Juni 2023. Namun akan siap diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Agustus 2023 mendatang. Jadi ekosistem yang dimau oleh Presiden itu kita harapkan nanti bulan Agustus tanggal 18 akan diresmikan oleh Presiden. Tadi peletakan rel kereta api terakhir Jakarta-Bandung sudah dilakukan, jadi total sudah 304 km yang dipasang karena 2 rel ya, kiri kanan. Dan itu sudah jadi persiapan-persiapan lain
saya pikir sudah diselesaikan. Dan saudara, selanjutnya kita akan pantau bagaimana arus lalu lintas pada sore hari ini. Kita akan segera tanyakan kepada petugas NTMC Polri, Bribtu Yasinta. Selamat sore Bribtu Yasinta, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Jihan dan selamat sore saudara. Saatnya kita akan lihat bagaimana situasi lalu lintas pada sore hari ini. Ada sejumlah titik yang akan kita pantau berdasarkan pertanyaan dari sahabat Kompas TV di Instagram. Langsung saja kita lihat pertanyaan pertama dari akun Dian Febriana. Pantauan lalin di wilayah Polda Metro Jaya sore ini bagaimana? Baik, langsung saja kita lihat dari CCTV kami yang berada di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana. Saat ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Baik di ruas tol dalam kota dari Semanggi menuju Kuningan maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi di jalur arteri dari Gatot Subroto menuju Semanggi ataupun Senayan, begitupun arah sebaliknya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua dari akun Julita Nurfiani. Mohon info lalin sekitar Tebet. Baik, mari kita pantau dari CCTV kami yang berada di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam pulang perkantoran, khususnya di jalur arteri dari Semanggi menuju Cawang, di mana lalu lintas tampak tersendat dan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar 10 hingga 20 km per jam. Sementara untuk arah sebaliknya masih terpantau kondusif lancar, begitupun hal yang sama juga terlihat di jalur tol dari Cawang menuju Semanggi juga masih terpantau kondusif lancar. Kemudian kita beralih ke pertanyaan ketiga dari akun Radela Syafei. Jalan menuju Permai, Jakarta Utara gimana, Mit? Baik, kita lihat bersama dari CCTV kami yang berada di kawasan Simpang Permai, Jakarta Utara. Pada umumnya situasi lalu lintas di kawasan ini tampak kondusif lancar meskipun memang sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Baik dari Kebon Lawang yang akan menuju Tanjung Priok maupun dari Yosudarso menuju Tanjung Priok. Namun perlu kecepatan ataupun perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang selepasnya kembali normal. Dan berikutnya kita ke pertanyaan terakhir dari akun Febri Nakus, info lalu lintas di wilayah Cempaka Putih bagaimana? Baik, bisa kita lihat bersama dari CCTV kami yang berada di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Pada umumnya situasi lalu lintas di sana sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam pulang perkantoran, bahkan sesekali tampak tersendat khususnya dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok ataupun Cawang, di mana perlambatan kecepatan menjelang traffic light mencapai 200 meter ke belakang yang didominasi kendaraan pribadi roda 4, namun selepasnya kondusif lancar. Sedangkan untuk arah sebaliknya saat ini terpantau lengang dengan laju kendaraan yang melintas berkisar 30 hingga 50 km per jam. Saudara, mengingat besok memasuki libur akhir pekan, kami menghimbau bagi Anda yang akan berencana untuk menuju ke kawasan wisata Puncak Bogor agar menyesuaikan waktu keberangkatan Anda, karena petugas kami di lapangan masih memberlakukan sistem ganjil genap di jalur puncak pada setiap akhir pekan yang dimulai pada hari Jumat pukul 14.00 sampai dengan hari Minggu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Demikian beberapa pertanyaan dari sahabat Kompas TV yang telah kami jawab. Bagi sahabat Kompas TV yang ingin mengetahui beragam informasi tentang arus lalu lintas terkini, silahkan kirim pertanyaan melalui Twitter dan Instagram dengan mention ke @KompasTV, gunakan tagar info lalu lintas serta tagar NTMC menjawab. Demikian kembali ke Jihan di studio Kompas TV. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Bribtu Yasinta. Selamat bertugas kembali. Saudara, nekat memotong rombongan kendaraan Presiden Joko Widodo, seorang pengendara motor di Makassar akhirnya ditangkap polisi. Awalnya rombongan Presiden Joko Widodo melintas di Jalan Gunung, Bawah Karaeng, Makassar, Sulawesi Selatan. Tiba-tiba seorang pengendara motor memotong jalur iring-iringan mobil Presiden. Meski pelaku sempat ditangkap, Presiden Jokowi meminta pelaku hanya diberi pembinaan dan tidak dipidana. Saya mau pergi tes motor dan sudah isi bahan bakar dan saya melawan arus dan saya tidak tahu bahwa Bapak Presiden mau lewat, dan pada saat saya melihat rombongan dan saya panik langsung memotong ke kanan, dan saya minta maaf kepada Bapak Presiden dan Polri atas video saya yang kemarin viral banyak menyesatkan orang, dan terima kasih atas Bapak
Presiden dan TNI Polri untuk kita melanjuti. Bogor akan punya kawasan ekonomi khusus, tepatnya di kawasan Lido. Nantinya akan ada kawasan mirip Hollywood hingga tempat konser Woodstock di Bogor. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi di Indonesia Update. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. IP vitamin dan mineral, IPP-nya dong, IP-nya dong, pilihan pas keluarga, IPP-nya dong, dang ding dong, dang ding dong. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Ready? Wow. Mia, can you send me that? Sure. Hey, can you send me that? Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Get it now. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Powerflex dengan Triple Defense Technology. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Rumah lebih dari sekedar 4 dinding yang beratap. Rumah penuh dengan momen yang dilalui bersama. Lindungi momen-momen berharga itu bersama Dulux Weather Shield Powerflex dengan Triple Defense Technology. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Lezatnya santap malam dengan Coca-Cola dan hangatnya senyuman keluarga di meja makan. Bawa kita rasakan keajaiban Ramadan saat makan bersama. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Kebersamaan mempertemukan kita pada keluarga. Nyalakan kebersamaan bersama Telkomsel Siaga. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Update. Saudara, loket pendaftaran program mudik gratis Polda Metro Jaya di lapangan Ditlantas Polda Metro Jaya dipadati calon pemudik.
Calon peserta program mudik gratis Polda Metro Jaya cukup membawa berkas salinan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk DKI Jakarta. Pendaftaran mudik gratis Polda Metro Jaya ini dimulai dari tanggal 29 Maret hingga 19 April 2023 melalui kantor Samsat dan Satpas di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. 500 unit bus disiapkan untuk mengantar 20.000 pemudik ke beberapa wilayah, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Pada alokasi yang disiapkan program mudik gratis Polri Presisi Polda Metro Jaya tahun 2023, Direktorat Lalu Lintas menyiapkan 500 bus dengan kapasitas kurang lebih sekitar 20.000 orang. Saudara Presiden Joko Widodo meresmikan kawasan ekonomi khusus di Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lahan seluas 1.000 hektar lebih ini diharapkan bisa segera rampung agar mengerem wisatawan lokal berlibur ke luar negeri. Menurut Presiden Jokowi, kawasan ini akan dibangun dengan konsep seperti Hollywood karena sarananya yang lengkap, mulai dari sarana syuting film hingga berlibur. Ia pun berharap kawasan ini dapat mengerem wisatawan lokal yang ke luar negeri serta membuka 30.000 lapangan kerja. Dan kawasan untuk musik, ada kawasan untuk otomotif, semuanya komplit dan ini akan mengerem masyarakat kita yang ingin ke luar negeri untuk berwisata. Saya kira bagus dan ya kalau bisa ini cepat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sehingga kita nanti bisa nonton konser musik atau kayak Hollywood, semuanya ada di sini semuanya. Teman nonton Coachella, semuanya ada semuanya. Kalau dulu ada Woodstock, kan udah disiapin. Saudara, demikian Indonesia Update hari ini. Saya Jihan Novita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.